Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fadria Isnaini dari Angkatan 2023 kelas C. Kembali lagi dengan channel saya. Jangan lupa tinggalkan jejak subscribe, like, dan komennya ya. Bye. Kali ini saya akan membahas tentang teori sosiologi sastra. Sosiologi sastra adalah salah satu cabang ilmu yang mempelajari hubungan antara karya sastra dengan masyarakat, baik sebagai latar belakang, konteks, maupun dampaknya. Sosiologi sastra berusaha memahami bagaimana karya sastra tersebut mencerminkan, mempengaruhi, ataupun dipengaruhi oleh kondisi sejarah, budaya, politik, ekonomi, dan sejarah masyarakat, pengarang, dan pembaca. Sosiologi sastra juga menelaah aspek-aspek yang terkait dengan proses penciptaan, penyebaran, dan penerimaan suatu karya sastra. Menampilkan beberapa pendapat menurut para ahli tentang sosiologi sastra. Sosiologi sastra menurut beberapa ahli, yang pertama yaitu menurut Wolf, sosiologi sastra adalah cabang dari disiplin ilmu sosiologi dan sastra yang terbentuk dan teridentifikasi dengan baik antara kesenian atau kesastraan dengan hubungan masyarakat yang ada di dalamnya. Nah, yang kedua yaitu menurut Faruk, sosiologi sastra adalah ilmu pengetahuan yang mampu menghubungkan antara hasil karya manusia dengan kehidupan yang ada dalam masyarakat dengan menggunakan teori dan juga metodologi yang berbeda tapi pada prinsipnya memiliki banyak kesamaan di dalamnya. Dan yang ketiga menurut Welek dan Warren, sosiologi sastra adalah pendekatan terhadap karya sastra yang mampu mempertimbangkan dengan segi sosial, baik perbaikan sosial, lembaga sosial, dan lain sebagainya, sehingga karya tersebut mampu hidup dan dipertahankan oleh masyarakat. Yang ketiga yaitu menurut Ratna, sosiologi sastra adalah ilmu pengetahuan yang memberikan keterkaitan erat antara kehidupan dalam masyarakat dengan hasil karya yang dihasilkannya, baik berupa karya nyata ataupun karya yang tidak nyata atau abstrak. Yang kelima yang terakhir yaitu menurut Eagleton, sosiologi sastra adalah ilmu pengetahuan yang mampu menonjolkan tengah hubungan manusia dengan hasil karya yang diciptakan, sehingga karya ini sendiri mampu diadaptasi oleh masyarakat dan bentuk yang nyata. Saya akan mengkaji atau membedah sebuah novel yang berjudul Orang-Orang Proyek karya Ahmad Tohari. Untuk bedah novel Orang-Orang Proyek karya Ahmad Tohari menggunakan sosiologi sastra, kita perlu memperhatikan beberapa hal, antara lain yaitu latar sosiohistoris pengarang dan karya. Novel Orang-Orang Proyek oleh Ahmad Tohari, seorang sastrawan yang lahir dan besar di desa Tinggarjaya, Banyumas, Jawa Tengah. Pengalaman hidupnya di pedesaan, terutama saat proyek pembangunan bendungan Serayu di desanya, menjadi inspirasi bagi novel ini. Novel ini terbit pada tahun 1981 saat Indonesia sedang berada di bawah rezim Orde Baru yang otoriter dan represif. Novel ini menggambarkan kehidupan masyarakat pedesaan yang terlibat dalam proyek pembangunan yang dianggap sebagai simbol kemajuan dan pembangunan nasional, tetapi juga menimbulkan berbagai konflik sosial, ekonomi, dan budaya. Struktur yang membangun novel. Novel ini terdiri dari 26 bab yang dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian pertama proyek, bagian kedua orang-orang proyek, dan bagian ketiga orang-orang proyek dan proyek.
Novel ini menggunakan sudut pandang orang ketiga serba tahu yang mampu mengungkapkan pikiran, perasaan, dan motif dari berbagai tokoh. Novel ini juga menggunakan alur maju dengan beberapa kilas balik untuk memberikan latar belakang tokoh-tokoh. Novel ini memiliki tema utama tentang konflik antara masyarakat pedesaan dengan proyek pembangunan, serta tema-tema lain seperti cinta, persahabatan, keadilan, kesetiaan, dan pengorbanan. Aspek-aspek sosial yang terkandung dalam novel yang berkaitan dengan masyarakat pedesaan, pekerja proyek, dan pengusaha. Beberapa aspek sosial yang dapat dianalisis adalah: yang pertama, struktur sosial. Struktur sosial yaitu pola hubungan antara individu atau kelompok dalam masyarakat. Novel ini menunjukkan adanya struktur sosial yang berbeda antara masyarakat pedesaan, pekerja proyek, dan penguasa. Masyarakat pedesaan memiliki struktur sosial yang bersifat tradisional, kolektif, dan agraris, yang menghargai nilai-nilai kekeluargaan, gotong royong, dan kesederhanaan. Pekerja proyek memiliki struktur sosial yang bersifat modern, individualis, dan industri, yang mengutamakan nilai-nilai kompetisi, prestasi, dan materialisme. Penguasa memiliki struktur sosial yang bersifat otoriter, birokratis, dan politis yang mengejar kekuasaan dan kekayaan serta kejayaan. 2. Konflik sosial. Konflik sosial yaitu pertentangan atau ketidaksesuaian antara individu atau kelompok dalam masyarakat. Novel ini menggambarkan berbagai konflik sosial yang timbul akibat proyek pembangunan, antara lain yaitu konflik antar masyarakat pedesaan dengan pekerja proyek. Konflik antar masyarakat pedesaan dengan pekerja proyek yang disebabkan oleh perbedaan budaya, kepentingan, dan sikap. Masyarakat pedesaan merasa terganggu, tersingkir, dan terancam oleh kehadiran pekerja proyek yang dianggap sebagai orang asing, sombong, dan merusak. Pekerja proyek merasa superior, berhak, dan menentang oleh keberadaan masyarakat pedesaan yang dianggap sebagai orang kampungan, bodoh, dan kolot. Terus, konflik antara masyarakat pedesaan dengan penguasa yang disebabkan oleh ketidakadilan, penindasan, dan eksploitasi. Masyarakat pedesaan merasa tertipu, terzalimi, dan terabaikan oleh penguasa yang tidak memberikan kompensasi, perlindungan, partisipasi yang layak. Penguasa merasa berkuasa, berwenang, dan berjasa atas masyarakat pedesaan yang tidak memberikan kontribusi, penghargaan, dan loyalitas yang cukup. Yaitu konflik antara pekerja proyek dengan penguasa yang disebabkan oleh ketidakpuasan, ketidakpercayaan, dan ketegangan. Pekerja proyek merasa tidak dihargai, tidak dijamin, dan tidak dihormati oleh penguasa yang tidak memberikan gaji, fasilitas, dan pengakuan yang memadai. Penguasa merasa tidak dihormati, tidak dipatuhi, dan tidak dikendalikan oleh pekerja proyek yang tidak memberikan kinerja, disiplin, dan ketataan yang optimal. Yang terakhir yaitu konflik perubahan sosial. Perubahan sosial yaitu proses pergeseran atau transformasi dalam struktur atau pola perilaku masyarakat. Novel ini menunjukkan adanya perubahan sosial yang terjadi akibat proyek pembangunan, baik yang bersifat positif maupun negatif. Antara lain, perubahan sosial yang positif yaitu perbaikan atau kemajuan dalam aspek-aspek tertentu dalam masyarakat. Novel ini menunjukkan adanya perubahan sosial yang positif seperti peningkatan kesejahteraan, pengetahuan, dan kesadaran masyarakat pedesaan yang mampu memanfaatkan peluang belajar hal-hal baru dan menuntut hak-haknya. Novel ini juga menunjukkan adanya perubahan sosial positif yang seperti pembentukan solidaritas, persahabatan, dan cinta antara masyarakat pedesaan dan pekerja proyek yang mampu saling menghargai, membantu, dan menyayangi. Nah, novel ini juga menunjukkan adanya perubahan sosial yang negatif, yang seperti kekerasan, kejahatan, dan korupsi yang dilakukan oleh pekerja proyek dan penguasa yang disebabkan oleh ketidakpuasan, ketamakan, dan kekuasaan. Nah, sekian penyajian materi dari saya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.